lebih mendekat lagi, dan ini menarik siapakah yang akan menjadi warga Pekado. Ini gokil sih, lihat player-player dari Bigetron Red Alliance dia bener-bener nguasain sepenuhnya dari bagian arena sampai ke pom bensin dan juga kasino. San Martin juga masih melakukan scrapping aja, dan ini yang makin menarik. Liquid, Zuxi sudah sedikit merapat, dan Zuxi sudah mendeteksi pemain dari box 3, tapi terlalu lama nampaknya Zuxi membuka badan dan akhirnya di backstep dari apartemen biru oleh Sowas One. Yes, betul sekali. Tapi Zuxi kali ini sepertinya masih mempunyai sebuah obstacle, dan Luxi kembarannya pun akan segera melakukan misi penyelamatan terhadap seorang Zuxi, di mana dari seorang Yuhai pun masih terus berusaha untuk mengganggu pergerakan dari Soas supaya tidak ngepick lagi ke arah depan. Setup sudah mulai di pop out, dan kali ini Luxi pun menembak ke arah depan. Break di depan sana langsung ter-take down begitu tajam. Tembakan dari Luxi kali ini bakal langsung menyelamatkan temannya Zuxi. Apakah sempat? Tapi ternyata what happened? Soas lagi dan lagi bisa menembak dengan bebas dari bagian apartemen biru. Oke, nampaknya terlalu memaksakan menurut gue dari seorang Luxi untuk revive kembarannya, dan ya sulit untuk di revive kembali, dan Soas bakalan memberikan Fred Granat dari RCC atas Yuhai. Harus ngeliat retake posisi lagi bersama seorang Liquid, dan kali ini nampaknya jumlah pemain dari bisa di revive lagi dari seorang Liquid. Liquid penyelamat. Wah, nice play. Support yang benar-benar improve dari seorang Liquid di Red Alliance. Dan makin menarik lagi, 3 versus 4 kali ini. Dan Tigan sudah bangun juga. Oh, break sudah jatuh. 3 versus 3 pemain aktif dari Red Alliance dan juga Box Gaming. Yes, 3-on-3 situation dengan Tigan yang sudah mulai mepet ke arah rumah milik Bigetron Red Alliance, dan ternyata break pun berhasil diamankan, langsung dikonfirm menjadi elimination. Tapi Tigan kali ini posisinya masih belum ketahuan juga. Zuxi akan sedikit tarik mundur guna untuk lebih menjauhi, menciptakan space antara Tigan dan juga Zuxi. Tapi kalau kita lihat posisi dari box, mereka sudah turun satu persatu dari bagian apartemennya dan membuat setup dari Marco dan Soas cukup berdekatan kali ini. Yuhai berusaha untuk menjaga bagian depannya, dan Liquid dari sisi yang lain, dari bagian kasino akan mungkin melemparkan beberapa utilities ke arah depan. Oke, dukung dengan hashtag IndoPride-nya guys. BTR win untuk Pekado yang sedang berdarah. Tigan terdeteksi oleh Yuhai dengan Akemi, tapi Yuhai harus meretake posisi lagi. Sudah diketahui oleh Soas. Soas benar-benar ngelok, tapi Yuhai masih kekeh untuk ngelok dari seorang Tigan yang dikunci pergerakannya. Yuhai masih mencoba melihat posisi yang lebih enak lagi, masih melihat posisi yang lebih apik lagi, tapi Marco diam-diam dia sudah berada di posisi belakang dari teman-teman Red Alliance. Liquid nampaknya menahan juga untuk mengcover dari seorang Yuhai meretake posisi. Zuxi yang out of the box melihat posisi yang lebih enak lagi. Well, kalau kita lihat kali ini Zuxi yang sudah mulai menjauh ke arah belakang, bermain di belakang Seng juga, dan dia benar-benar berusaha untuk mengunci pergerakan dari Tigan di belakang, karena dia tahu sedari tadi memang ada satu player dari Box Gaming yang cukup berdekatan juga dengan posisinya. Makanya dari tadi Zuxi nggak mau ngelepasin posisinya untuk bisa menahan pergerakan dari Tigan. Namun dari sisi lain Liquid yang sudah mengambil bagian apartemen merah guna untuk memperluas visionnya sendiri, dan dari Yuhai pun kayaknya dia sudah mulai berpindah ke arah belakang. Marco di belakang sana pun udah ketahuan posisinya oleh Liquid. Harusnya step sudah mulai terdengar juga, tapi dari Box Gaming mereka membangun sebuah pergerakan, dua orang yang sudah mulai bergerak maju ke arah tengah lagi. Dan kali ini semuanya akan benar-benar stay di posisi mereka guna untuk mencari informasi, mengecoh perlawanan dari musuh juga. Oke, yang menarik adalah posisi dari Zuxi bakalan di-lock oleh Soas dan juga Tigan yang lebih merapat lagi di kasino-kasino. Gue belum melihat lagi posisi Zuxi berada di mana. Dan di sisi lain, kita melihat juga YMH dan beberapa tim lainnya sudah melakukan rotasi dan menyusuri juga spot-spot lainnya. Tapi kita masih alot dari Red Alliance dan juga Box Gaming. Bagaimana Zuxi selalu memutar untuk membackstep dan juga memberikan inisiasi-inisiasi yang tidak terbaca oleh Box Gaming. Yuhai masih merapat dengan Liquid. Liquid benar-benar luar biasa menjaga dari seorang Yuhai. Yuhai pun di sini bakalan diandalkan untuk mencoba men-take down satu demi satu pemain dari Box. Dan Marco nampaknya bakalan digerebek sahur, dan Tigan. Soas bakalan aware terhadap Marco yang sedang dikepung. Liquid tidak terlalu terburu-buru, ada setup smoke juga untuk menutup angle dari seorang Liquid. Marco bakalan dilempar bom dari seorang Liquid dan diurungkan niatnya ternyata untuk mengokang Fred Granat. Lo harus lihat deh positioning dari Marco, bener-bener out of the box banget. Tapi kali ini V Gaming dengan Morph, ternyata Morph
yang harus dipulangkan satu persatu dan ternyata Soas posisinya tertangkap oleh seorang Zuxi. Perang masih berlanjut di bagian Pekado. Ini posisi Marco benar-benar out of the box, turun ke bawah bagikan Ninja vaulting, tapi ternyata tembakan berhasil masuk ke arah dalam. Marco HP-nya sudah mulai tercicil dan berhasil untuk melakukan take cover ke arah dalam. Tapi ternyata Tigan masih berada di bagian rumah 2 lantai guna untuk menilok posisi dari tim Bigetron Red Alliance. Tapi Liquid pun terkena beberapa tembakan peluru panas masuk ke arah dalam, tapi Marco pun masih bisa mendapatkan posisi yang cukup enak dan ternyata Liquid pun yang harus ter-take down dan bahkan langsung di end begitu saja. Oke, menarik lagi 1v1 kali ini dari Tigan dan juga Yuhai. Bisakah dari seorang Yuhai men-take down karena sini posisinya lebih terbuka begitu dari Zuxi bakalan merapat juga ke arah Yuhai. Masih menarik, cukup sabar, tidak terlalu terburu-buru dari seorang Yuhai. Luar biasa bagaimana dia bakal memfinish seorang Marco terlebih dahulu dan mencari angle dari sisi jendela yang paling kecil. Yuhai masih cukup sabar untuk menunggu dari seorang Zuxi biar lebih pasti lagi 2 versus 1. Dan dari seorang Tigan bakalan menjaga dari sisi atas dan bakalan dicicil. Seorang Zuxi menabrak begitu saja dan Yuhai siap nampaknya untuk meluluh lantakan Box Gaming di Pekado. Yes, rata sudah Box Gaming dipulangkan oleh Alien Merah Indonesia. Namun memang harus kehilangan 2 player karena dari persiapan mereka sama sekali tidak akan menduga ada tim Box yang bakal menabrak Bigetron Red Alliance di early. Tapi ternyata kamera bergeser kali ini. Fight antara 2 tim, One More dengan V Gaming harus bertemu di tengah-tengah area seperti ini. Di sebuah perempatan dari AIM atau One More yang sudah mengsecure beberapa kill point 3. Melewatkan kontestan mereka selanjutnya yaitu Bisenol. Bisenol Ki yang tertembakkan begitu saja tapi masih ada proning yang dilakukan. Oh, BX hanya bermainkan 3 player saja. Ini sebenarnya bisa banget sih untuk teman-teman dari Red Alliance meluluh lantakan Bisenol. Ya, tapi dengan informasi ada tembakan yang masuk ke arah BX, mereka langsung memanggil temannya untuk melakukan regroup. Sementara di sisi lain ada fight yang terjadi antara Bonafide dan juga Dewa United. Satu player terpantau di belakang sana dari Uni pun yang sudah diamankan, tapi dari Bigetron Red Alliance kali ini mungkin nggak akan terlalu bermain barbar juga, mengingat hanya tersisa Zuxi dan Yuhai juga. Tapi kalau yang gue bisa bahas ya sedikit, Yuhai udah mulai menurunkan tempo close combat. Lo inget gak tadi pas di bagian apartemen merah? Iya, dia nahan dulu ya. Dia nahan, dimana yang sering banget gue lihat miss dari Yuhai itu adalah dia terlalu terburu-buru untuk membuka serangan. Dan itu yang membuat seringkali Yuhai itu kalah dari close combat. Tapi kali ini terlihat udah ada beberapa step up emosional yang terjadi dari Yuhai. Dan apakah dengan combo wombo Zuxi dan Yuhai bisa membawa Red Alliance ke arah circle-circle berikutnya? Karena sementara waktu victim yang sama sekali tidak menerima apapun halangan gitu loh dari arah atas. Bergeser kembali kamera ke arah Bigetron Red Alliance dan ternyata balik lagi, balik sana, balik sini ya. Agak sedikit galau mungkin dari kameramen atau observernya dan ternyata aimbot pun yang sudah ter-take down akan berusaha diselamatkan oleh seorang Harvest. Tapi ternyata what happened, Super Runa begitu tajam tembakannya berhasil untuk mendapatkan seorang Harvest yang sedang berusaha untuk melakukan revive terhadap kawannya. Oke, dan kali AT sudah berhasil lagi seorang Demon nampaknya bakalan di-revive begitu saja oleh Yutuba. Dan yes, menjaga bisa di-revive kembali oleh Okiozora. Red Alliance terpantau juga mengambil sisi safe zone dan mereka tidak terlalu terburu-buru karena ada SG yang diam-diam nyelip ke arah rotasi Red Alliance. Yes, dan ini dari Bigetron Red Alliance mereka benar-benar fokus ke rotasi sih. Dari tadi pergerakan demi pergerakan yang terus dibangun oleh BTR, mereka sama sekali nggak mau fight dengan tim lain karena lagi-lagi mereka tahu kuantitas player mereka nggak terlalu kuat untuk melakukan ofensif. Dan makanya dari tadi mereka berusaha untuk mencari area yang cukup nyaman untuk bisa masuk ke dalam secara diam-diam. Sementara lu lihat juga deh, mobil yang dia punya cuma punya bagi doang. Ini kalau misalkan dia terlalu barbar atau jalur rotasinya salah, kelar. Ingat, Red Alliance pernah sisa 2 orang dapat chicken. Itu mungkin Zuxi sama Yuhai bakalan lebih ngeri lagi. Kita berharap apapun yang terjadi untuk semua tim Indonesia mereka bisa bermain sebagai late game. Dan Wuyen tertangkap itu saja dengan Zuxi. Keras banget M4 dengan scoop 3-nya. Dan tapi mereka bakalan di lock oleh Blue Zone juga, dijepit. Tapi tidak terlalu terburu-buru juga untuk menutup angle di lower ground dan juga high ground. Banyak natural obstacle yang bisa mereka sebenarnya tutup. Dan One More nampaknya bakal menjadi kuncian mereka selanjutnya. SG menolak seorang Okiozora yang benar-benar terjebak dari masa lalu. Smith sebelah kanan, Pinggir sebelah kanan, begitupun Slayer sebelah kiri dan juga Nikro. Tapi Zuxi masih cukup aman karena Yuhai memenangkan spot dari One More. Luar biasa duet yang dilakukan dari Red Alliance. Yes, retake area yang berhasil, sukses berhasil diamankan oleh Bigetron Red Alliance, membuat mereka Gaming yang terjepit oleh Blue Zone.
Victim nggak terlalu terburu-buru, tapi Zuxi langsung menerobos aja bos. Diikuti Yuhide. Kali ini mereka mempunyai 2 vehicle sekaligus, tapi Zuxi ditembakkan by Sonet, tapi dibalikin di reflect balik. Gimana kerasnya dari seorang Zuxi aimnya, dan masih ada proning yang dilakukan untuk menghealing darahnya terlebih dahulu. Yes, dan ternyata suara tembakan langsung memanggil, membangunkan awareness dari Alter Ego di depan sana. Hazelnut dengan Renare langsung merubah repositioning mereka kembali. Dan Yuhai kali ini yang menjaga posisi dari Zuxi yang sedang melakukan healing untuk sementara waktu, menyisakan 1 player terakhir di belakang sana. Dan para Alter Ego yang harus dipulangkan terlebih dahulu, dan Bigatron berhasil untuk mengamankan sebuah compound yang cukup nikmat di bagian bawah. Tadi agak cukup panik dari Alter Ego bagaimana mereka mendengar suara step mungkin dari Bigatron Alliance. Akhirnya membuka badan, malah di backstep adanya Victim dan juga SG yang siap siaga juga sudah mengetahui posisi Alter Ego dari awal di komponen tersebut. Di Senol kali ini yang agak cukup struggle, mereka nampaknya memakai strategi seperti BFD, membiarkan tim-tim yang lain lagi fight, tetapi dari Fajar tetap dengan seorang speed, benar-benar ini 1v1 untuk tim dari SG Genfos. Sudah lebih dekat begitu dari Fajar, bakal nembak begitu saja, adanya trap juga yang dilakukan oleh Slayer, dan Pinky pun di arah sisi belakang, tapi Slayer bakal menerobos begitu saja, dan sulit nampaknya untuk menghadang gempuran 2 player sekaligus dari Genfos dengan proning shootnya. Genfos, the strong man from Victim, dengan 14 kill point, meluluh lantakan SZ yang bertengger di hashtag 1. Wah, gokil banget. Victim sudah mengamankan 14 kill point. Ini gokil banget. Dan ternyata kalau kita lihat Misery yang sudah diutus ke arah depan, namun di sisi lain Zuxi melempar granat ke arah depan. Dan point! Aimbot last man standing pun harus dipulangkan. Masih bertahan kali ini Zuxi dan punya PR untuk melakukan revive terhadap Yuhei. Hampir ter-take down oleh player-player BX. Tapi Smoke demi Smoke akan di-pop out oleh seorang Zuxi untuk bisa menyelamatkan kawannya. Mengerikan duet antara Zuxi dan juga Yuhai. Bagaimana mereka 2 player saja sedari awal, tetapi sayang sekali Genfos, the strong man from Victim, tertembakkan begitu saja oleh BX Key dan dipulangkan ke arah lobby, menandakan 3 versus 2 kali ini dari Bisenol. Oh enggak, Bisenol sisa 2 ya? Key dan Choi Sisa saja. 2. Oh enggak, Sisa 3. 3. Sisa 3 sedari tadi. Victim berarti sisa Mystery aja nih. Iya, 1, 3, 2. Ini 1, 3, adalah 2. angka dari masing-masing tim yang terjadi sekarang. Karena tadi Victim pun memang walaupun mereka berhasil untuk melawan satu tim di depan sana, Alter Ego ya kalau nggak salah ya? Bukan, SG. SG ya, tapi Iya. ternyata mereka pun harus menerima tembakan-tembakan juga dari sisi lain. Dan ini adalah area yang memang diperebutkan terus-menerus, dan Bigatron Red Alliance mendapatkan zona, mendapatkan rumah juga. Hanya timing dan momentum saja sih menurut gue. Ini 50-50 deh. Tapi kayak menurut gue ini The Javir sisa 2 dapetin chicken. Apakah ini akan terjadi lagi untuk Red Alliance? Dan Mystery sudah menabrak kompon, di mana ini kompon yang paling aman juga masuk dalam circle. Tapi Bisenol juga 2 playernya dari Choi dan juga Key sudah menembus pertahanan dari Zuxi juga. Tapi ada tembakan juga yang dilakukan dari seorang Mystery, dan Zuxi yang masih diam-diam ingin men-screening pergerakan dari Bisenol. Oh my god, ini gokil banget. Misery berhasil untuk melakukan cover atas tembakan yang dia terima, dan ternyata berhasil untuk melakukan healing terlebih dinar. Untuk sementara waktu dari BX pun memanfaatkan timing dan momentum, 1 player sudah diutus untuk ke arah depan untuk membuka rumahnya terlebih dahulu juga. Zonanya semuanya berhasil megang ya, semuanya berhasil untuk melakukan touchdown ke dalam zonanya. Tinggal eksekusinya aja nih seperti apa. Ya tinggal close combat aja nanti bakalan terjadi, dan Zuxi terbakar setengah darah lumayan dan bakalan healing-healing terlebih dahulu. Nampaknya masih ada 5 first aid yang dia pegang. Yuhide juga masih cukup ada utility yang dipunya. Yuhide masih siap juga standby dia di balik-balik pintu. Kemudian juga adanya drinking yang di pop out untuk menjalankan circle yang ke-8 yang melebar kali ini ke arah sekitaran Yuhide. Tapi setup yang dilakukan dari Bluesonnya cewek kan, neken Misery terpojok gitu. Oke, kita bakal fokus kembali ke gameplaynya karena Misery terspot di depan sana oleh seorang Yuhai B. Zona sudah mulai bergerak dengan granat dari Misery, berhasil untuk